Oke, masuk. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Siap. Tidak ada yang sakit? Iya. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Yang memimpin kita dalam doa adalah anak kami si Besra. Kepada anak kami dipersilakan. Amin. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya saya akan mencoba mencek kehadiran anak-anak kami. Apakah hadir semua atau tidak? Yang pertama, Andika Bapak Meneni. Hadir, Pak. Angku Mual Gold. Hadir, Pak. Chelsea Lase. Angelman Tapenal. Hadir, Pak. Liston Bapak Meneni. Hadir, Pak. Meiman Putra Tapenal. Hadir, Pak. Mesra Tapenal. Mastuti Lase. Hadir, Pak. Overianus Tapenal. Hadir, Pak. Rina Erianti Tapenal. Yuliana Tapenal. Hadir, Pak. Yowes Serki Bapak Meneni. Hadir, Pak. Baik. Berarti siswa kami semuanya hadir lengkap. Ya. Jadi kalau boleh Bapak tahu pembelajaran kita minggu yang lalu, adakah yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Mengenai apa? Baik, klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu yang dulu adalah proses pengelompokan, ya, proses pengelompokan makhluk hidup dan benda mati, ya. Nah, jadi itulah pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa kami dapat mengelompokkan, ya, dapat mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati. Dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita adalah siswa kami dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup, ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ya, ada satu alat sama Bapak di sini. Karena berhubung karena perawatan kita semakin kurang di sekolah ini, ya, maka alat pada saya coba akan ada sampaikan ini. Saya tanya kepada siswa kami, apakah ini termasukkah benda mati atau makhluk hidup? Nah, sedangkan yang satu ini benda hidupkah atau ini benda mati? Baik, jadi ini adalah benda hidup atau makhluk hidup, ya. Makhluk hidup ini, ya, bisa diklasifikasikan, ya, bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan, ya, berdasarkan bentuk, ya, berdasarkan jenis, ya. Itu namanya dalam klasifikasi. Contoh, tumbuhan ini saya akan mengklasifikasikan. Ini adalah tumbuhan
bunga. Ya, ini adalah satu kelompok. Contohnya, ya, harus satu kelompok seperti kelapa atau pinang. Kalau di daerah kita di sini adalah kapula. Jadi itu mengelompokkan berdasarkan jenis namanya. Ya. Nah, sedangkan benda mati ini, ya, benda mati ini, ya, kita juga mengelompokkan benda mati itu berdasarkan ukuran, ya, atau bentuk dan warna, ya. Itulah cara pengelompokan benda mati. Atau seperti meja ini, saya ambil di sini di sekeliling kita ini, contohnya adalah mengelompokkan benda mati. Artinya meja satu kelompok dan kursi satu kelompok. Nah, jadi untuk lebih anak-anak kami bisa memahami dan lebih paham, mari kita diskusikan bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup itu dan benda mati. Kepada anak-anak kami saya minta untuk membuat kelompok. Ya, 3 orang setiap satu kelompok. Dan Bapak akan mencoba mematikan NKPD, ya. Ya. Oke. Jadi dicoba dibuat kelompok-kelompok makhluk hidup itu dan benda mati. Ya. Bagaimana itu? Ya. Dibuat, ya. Ya. Nah, ini adalah klasifikasi makhluk hidup, ya. Ini dibuat kelompok, dikelompokkan, ya, dikelompokkan makhluk hidup ini. Apa saja menurut kalian makhluk hidup itu, ya? Nah, itu dikelompokkan benda mati, ya kan? Itu ada 3 kelompok, ya. Dibuat, ya. Artinya apa saja kelompok-kelompok benda mati itu secara global, ya. Gimana? Sudah dibuat? Bacakan, ya. Ada pertanyaan di sini? Ada yang agak meragukan masalah mengklasifikasikan makhluk hidup? Oke. Ya. Ya, semangat mengerjakan, ya. Diskusikan, ya. Tanya kepada teman-teman, apa ini? Apa itu kelompok makhluk hidup? Ya.
Ya, jadi kalau ada yang ragu-ragu siswa-siswi kami boleh bertanya ya untuk apa cara mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati. Harus semangat, kita adalah pemuda-pemudi Indonesia yang menghasilkan bangsa kita. Ini adalah generasi penerus.
Bagaimana, sudah paham semua? Ya. Jadi jangan ragu untuk membuat, ya, mengelompokkan apa saja itu kelompok-kelompok makhluk hidup dan benda mati itu. Ya. Ya, jangan lupa inilah benda hidupnya ya. Kelompoknya benda hidup, makhluk hidup. Bagaimana, sudah siap semua? Oke. Baik, kalau memang sudah siap kerja kelompoknya, ya, sudah siap semua? Ya. Jadi, mari kita coba, ya, menampilkan hasil diskusi kelompok anak kami yang sudah kalian diskusikan, ya. Jadi, yang pertama, kelompok satu mencoba menampilkan hasil diskusinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi benda. Benda dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang diamati, seperti bentuk, warna, tekstur, ukuran, massa jenis, titik leleh, titik dini, dan sifat kimia. Salah satu sistem klasifikasi benda yang umum digunakan adalah sistem 3 wujud zat. Sistem ini membagi benda menjadi 3 kelompok besar atau wujud zat berdasarkan bentuk dan volume yang diteliti. Padat meliputi semua benda yang memiliki bentuk dan volume tetap serta partikel-partikelnya saling rapat dan terkait kuat. Contoh: batu, kayu, besi, dan kaca.
cair, meliputi semua benda yang memiliki bentuk tidak tetap menyesuaikan wadah dan volume tetap serta partikel-partikelnya saling berdekatan dan terikat lemah. Contoh, air, minyak, susu, dan darah. Gas meliputi benda yang memiliki bentuk dan volume tidak tetap mengisi ruang serta partikel-partikelnya saling terpisah dan terikat sangat lemah. Contoh, udara, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Baik, jadi itulah hasil kelompok pertama. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, siswa kami sudah mendengarkan hasil kelompok teman kalian, dan kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dipersilakan. Oke, silakan. Apa ciri-ciri benda mati? Oke, dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3 dengan ciri-ciri benda mati adalah 1. Tidak bernapas, 2. Tidak berkembang biak, 3. Tidak bergerak kecuali dipengaruhi gaya luar, tidak bereaksi terhadap rangsangan, memiliki metabolisme dan tidak bereaksi dan tidak bergerak. Nah, itulah jawaban dari teman kalian. Mari kita buka. Jadi itulah hasil kelompok A, ya. Jadi dan pada kelompok B, mari kita dengarkan juga hasil diskusi mereka tentang klasifikasi makhluk hidup. Kepada kelompok B dipersilakan. Baik, saya akan mengklasifikasi tentang makhluk hidup. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang diamati seperti bentuk tubuh, struktur sel, cara reproduksi, cara nutrisi, dan hubungan kekerabatan. Salah satu sistem klasifikasi makhluk hidup yang umum digunakan adalah sistem 5 kingdom. Sistem ini membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar atau kingdom, yaitu 1. Animalia, meliputi semua hewan multiseluler yang bersifat heterotrof, mengonsumsi makanan dari luar, seperti mamalia, reptil, burung, ikan, dan serangga. 2. Pelantai, meliputi semua tumbuhan multiseluler yang bersifat autotrof, membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, seperti paku-pakuan, lumut, biji-bijian, dan bunga. Fungi, meliputi semua jamur multiseluler atau uniseluler yang bersifat saprofit, mendapatkan makanan dari sisa-sisa organisme mati seperti kapang, ragi, jamur kuping, dan jamur tiram. 4. Protista, meliputi semua organisme uniseluler atau kolonia yang bersifat heterotrof atau autotrof seperti amuba, paramuseum, abrena, dan ganggang. 5. Monera, meliputi semua organisme uniseluler yang tidak memiliki inti sel prokaryote seperti bakteri dan alga biru hijau. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, itulah hasil diskusi kelompok B, ya. Dan kalau memang ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dipersilakan. Oke, silakan. Baik, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, kepada kelompok B dipersilakan untuk menjawab lagi. Kami akan menjawab dari pertanyaan teman kami, apa ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, memiliki metabolisme, serta bereaksi terhadap rangsangan. Nah, itu. Nah, mari kita tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, jadi itulah ya yang disampaikan
teman-teman kalian atau kelompok A dan kelompok B ya mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Ya, ini kita hanya mengelompokkan secara global ya atau secara garis besarnya saja ya. Nah, itu yang disampaikan tadi teman-teman di sini, hasil kelompok mereka adalah mengelompokkan benda mati. Artinya cara mengelompokkan benda mati itu ada 3 macam, hanya 3 ya kan, yaitu 1 padat, cair dan gas ya. Begitu pula cara mengelompokkan makhluk hidup yang telah dilakukan oleh kelompok B ya, bahwa cara mengelompokkan makhluk hidup itu atau mengklasifikasikan ada itu bahasanya 5 kindo ya, atau 5 kelompok besar, yaitu 1 adalah animalia, yang kedua rantai, yang ketiga fungi, yang keempat protista, dan yang kelima adalah monera ya. Jadi itulah cara mengklasifikasikan makhluk hidup itu secara besar ya. Tetapi kalau kita mengklasifikasikan secara jenisnya lagi atau bentuknya lagi ya, atau warnanya ya, masih banyak lagi cara-cara mengelompokkan makhluk hidup itu dan benda mati itu ya. Dan sebelum Bapak menyimpulkan ya hasil materi kita pada pagi hari ini ya, Bapak akan mencoba, kalau memang anak-anak kami sudah menguasai materi kita, Bapak akan mencoba bertanya ya, apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Ada? Ya, si Chelsea, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup Pak bergerak seperti hewan hidup. Ya, tepuk tangan kepada Chelsea. Nah, satu lagi pertanyaan Bapak ya. Satu lagi, kalau memang ada tahu, apa saja itu ciri-ciri benda mati itu? Nah, kepada si Histon, silakan Histon. Ciri benda mati tidak bergerak, tidak memiliki metabolisme, tidak tumbuh. Ya, baik. Tepuk tangan kepada Histon. Jadi, Bapak yakin kalian sudah menguasai materi kita pada pagi hari ini, dan kesimpulannya adalah ya, bahwa klasifikasi makhluk hidup dan benda itu adalah berdasarkan karakteristik yang diamati ya. Itulah dia kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, bahwa klasifikasi makhluk hidup itu ya, proses pengelompokan berdasarkan karakteristik ya, jenis, bentuk, dan ukuran ya. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini, dan Bapak harapkan ya dicoba dipelajari lagi di rumah ya, karena minggu depan lagi kita masuk pada contoh-contoh pengelompokan makhluk hidup ya. Apa saja contoh makhluk hidup itu ya, dan apa saja contoh-contoh benda mati itu ya. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini, dan kalau ada yang kekurangan dicoba ditanya kepada teman-teman kalian dan dipelajari lagi di rumah ya. Atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Perbedaan antara mengenai. Baik. Ada pertanyaan teman kalian ini, apa perbedaan benda mati dan benda hidup ya? Sebelum Bapak menjawab, ada dulu yang bisa menjawab siswa kami. Oke, silakan Bima. Artinya perbedaan benda hidup dan benda mati. Kalau perbedaan makhluk hidup dan benda mati itu contohnya seperti makhluk hidup bisa bernafas, ya. sedangkan benda mati tidak bisa. Oke, terima kasih. Jadi tepuk tangan buat Bima. Nah, itu yang disampaikan teman kalian itu, artinya perbedaan benda hidup dan benda mati itu adalah bahwa makhluk hidup telah bergerak, bernafas seperti kita ini ya. Nah, sedangkan benda mati itu adalah tidak bisa bergerak seperti beca ya. Nah, jadi itu saja materi kita pada siang hari ini ya. Dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Yahoo. Dan sebelum kita pulang,
Dipersilakan untuk mengikuti kita dalam doa si Rina. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. SMP negeri 3 Kota Bantai. Bisa. Baik, silakan kedua. Sambil bersalaman, ya. Sambil bersalaman. Nah, oke. Oke. Ya.